Halo sahabat berbagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan di podcast Ayo Guru Berbagi. Perkenalkan, saya Rafika Trisa Ananda, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini di podcast Ayo Guru Berbagi, saya akan mengajak Bapak Ibu semua bersama dengan salah seorang narasumber guru inspiratif kita. Beliau adalah merupakan kontributor di portal Ayo Guru Berbagi. Saya akan langsung berbincang bersama dengan tokoh inspiratif itu, yaitu Bapak Rashito. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rafika. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bu Rafika dan teman-teman di GTK. Perkenalkan, saya Rashito, guru di SD Negeri 3 Rawaheng, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Baik, aktivitas sehari-hari Bapak apa nih? Saya rasa aktivitas saya sama dengan Bu Rafika dan teman-teman guru yang lainnya. Saya melaksanakan tupoksi saya menjadi seorang guru, mendidik, melatih, membimbing, dan lain sebagainya. Selain itu, saya berusaha untuk melakukan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, saya lihat di bajunya guru penggerak. Mungkin bisa diceritakan nih Pak? Ya, jadi salah satu PKB yang saya lakukan adalah Didikan Guru Penggerak di Angkatan 1 Kabupaten Banyumas yang baru saja selesai sekitar 1 bulan yang lalu. Kalau Bapak di Guru Penggerak Angkatan 1, saya Guru Penggerak Angkatan 2, Pak. Wah, menarik sekali. Nanti kita bisa berbincang lebih jauh tentang kegiatan kita. Iya, baik. Sahabat berbagi, tema kita kali ini adalah tentang kolaborasi antara guru dan profesi. Tapi sebelum saya berbincang bersama Bapak Rashito, saya ajak Anda untuk bersama-sama mengulik lebih jauh, tapi siapkan pena, siapkan kertas untuk mencatat hal-hal menarik yang mungkin akan kita temukan selama podcast ini berlangsung. Pak Rashito, sebelum saya berbicara tentang apa yang mendasari Bapak mengambil inspirasi ini, saya ingin bertanya, apa sih Pak yang menjadi inspirasi Bapak memilih profesi sebagai seorang guru? Ya, jadi menjadi seorang guru awalnya tidak pernah saya pikirkan, Mbak. Bukan cita-cita saya ketika saya di SD, SMP, atau SMA. Tetapi ketika saya lulus SMA, kemudian meneruskan ke perguruan tinggi, orang tua mengarahkan saya untuk menjadi guru SD. Pada awalnya saya tidak menikmati, tetapi lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, ternyata menjadi guru SD itu adalah profesi yang menyenangkan. Banyak hal-hal yang menarik yang saya ketemukan ketika bertemu dengan anak-anak. Mereka itu adalah sosok yang lucu, yang menyenangkan, yang membuat saya merasa jadi gembira. Apalagi mengajar di SD ya Pak? Ya, betul sekali. Dan mengajar di SD itu ada seninya. Jadi terkadang anak-anak kita ulur seperti bermain layangan, tapi kadang-kadang kita tarik. Nah, di situ ada seni yang membuat saya mencintai profesi ini. Luar biasa ya, inspirasinya datang dari mana saja, kapan saja. Berbicara tentang inspirasi, pilihan saya menjadi seorang guru adalah datang dari buyut saya yang merupakan guru sekolah rakyat di zaman kewedanaan di Kalianda, Lampung Selatan. Kakek saya adalah tenaga medis yang berjuang di Kalianda, Lampung Selatan, ikut perang di 1 Maret 1949. Jadi geloranya memang sudah ada dari dulu ya, nasionalisme dan patriotisme. Ibu saya adalah guru bimbingan dan konseling. Tapi justru memilih profesi guru karena permintaan ayah saya ingin anaknya berprofesi sebagai guru. Tetapi sebenarnya inspirasinya bukan hanya dari situ. Saya pada saat itu sedang menikmati profesi saya sebagai seorang penyiar TV dan penyiar radio. Gitu. Tetapi permintaan ayah saya ingin anaknya seperti ibunya menjadi guru bimbingan dan konseling. Dan disitulah pengalaman saya dimulai. Ya, dan dari situ muncul kecintaan pada profesi sebagai guru. Betul sekali. Tapi Pak, kita masuk pada tema kali ini, yaitu kolaborasi antar guru dan profesi. Pada tulisan di catatan guru penggerak yang Bapak unggah di portal Ayo Guru Berbagi. Saya ingin bertanya tentang inspirasinya Pak. Ya, terima kasih Bu Rafika. Jadi catatan saya yang saya unggah pada catatan guru penggerak itu terinspirasi pada kegiatan guru penggerak yang saya lakukan. Jadi ketika saya mengikuti PGP, banyak sekali ide-ide gagasan yang muncul. Ya, gagasan itu muncul dari pendalaman modul, pendampingan bersama dengan pengajar praktik, dan juga pada saat kegiatan lokakarya. Nah, dari hal itu kemudian saya berpikir untuk membuat program yang namanya BISTIK.
Bistik itu sendiri bukan catatan, bukan makanan ini ya? Bukan sekali. Okay. Jadi bistik itu adalah bincang bersama tokoh menarik. Ini sebenarnya adalah aksi nyata atau praktik baik yang saya lakukan dari pendalaman modul 3. Modul 3 itu kita diajarkan bagaimana pemetaan aset. Ya. Dari pemetaan aset yang dilakukan, saya menyadari bahwa ternyata sekolah saya memiliki aset, diantaranya aspek sarana prasarana berupa perangkat teknologi, laptop, kemudian juga ada sinyal yang bagus yang di tempat saya. Kemudian ada juga aset berupa sosial. Nah, aspek sosial ini seperti rekan kerja, kemudian wali murid, lalu teman-teman profesi yang lainnya, itu ternyata juga sebuah aset yang bisa kita manfaatkan. Jadi tujuan yang diharapkan dari kegiatan ini sebenarnya adalah bukan hanya pengenalan kepada murid, tetapi juga bagaimana mengcombine antara narasumber dan juga murid SD ya? Iya, jadi dari kegiatan ini saya berusaha untuk mengkombinasikan ya, atau untuk memadukan, mempertemukan antara modal sosial tadi berupa narasumber yang bisa kita jumpai, bisa berupa wali murid atau teman sejawat, dan anak didik. Jadi tujuan saya adalah memberikan pembelajaran yang bermakna kepada anak-anak. Karena saya sebagai guru mempunyai keterbatasan yang tidak semua materi atau tidak semua topik saya kuasai. Jadi dengan saya mempertemukan antara, saya sebutnya guru tamu, dengan anak didik saya berharap anak-anak akan mendapatkan sebuah pemahaman yang mendalam, bermakna, dan dapat diingat oleh anak didik sampai dengan mereka dewasa. Ya, jadi kegiatan bistik itu tujuannya demikian. Bicara tentang sasaran nih Pak, kalau di SD kan ada kelas rendah, kemudian kelas tinggi. Nah, untuk sasaran untuk kegiatan ini sebenarnya kelas rendah atau kelas tinggi nih Pak? Ya, betul sekali Bu Rafika. Jadi pada SD itu kan ada siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi. Kebetulan saya diamanahi untuk mengajar siswa kelas tinggi. Pada awal tahun ajaran saya diamanahi untuk mengajar kelas 5 dan 6. Kebetulan saat itu memang sekolah kita kekurangan tenaga pendidik sehingga saya merangkap 2 kelas. Tapi pada saat ini sudah ada tambahan tenaga pendidik sehingga saya diamanahi di kelas 6. Untuk kegiatan bistik saat ini dilakukan untuk siswa kelas 6. Narasumbernya dari mana aja tuh Pak? Nah, narasumber ternyata jika kita memetakan aset yang ada di sekitar kita, banyak sekali narasumber yang bisa kita mintai bantuan untuk membantu memperdalam materi yang kita ajarkan. Sebagai contoh, saya ingin membahas mengenai listrik. Maka saya coba petakan ada tidak wali murid atau teman atau tokoh siapa yang mempunyai keahlian di bidang itu. Dan ternyata memang dari pemetaan itu ada wali murid yang bekerja di PLN. Nah, itu dapat saya mintai bantuan untuk memberikan bahasan tentang listrik tadi. Sekalipun memang sudah pernah saya sampaikan di kelas, tetapi ketika yang memberikan materi adalah orang yang lebih ahli, ya tadi harapan saya anak-anak bisa mendapatkan pemahaman yang bermakna. Bicara tentang pemahaman yang bermakna, ini kan pasti ada proses di dalamnya itu Pak ya, yang kita coba kaitkan dengan konsep Bapak di guru penggerak itu ada di modul berapa Pak, dan kemudian bagaimana cara Bapak menuangkan ide itu dari gagasan menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa. Iya, saya yakin Bu Rafika sebagai guru penggerak juga tahu ya bahwa kita di guru penggerak itu ada pada modul 2 kita diajari bagaimana menyusun program dengan sintak yang kita sebut bagja. Betul. Ya. Sintak bagja itu akan membimbing kita untuk membuat sebuah program yang baik, ya, yang harapannya dapat berhasil. Nah, bagja itu sendiri kita kupas satu persatu ya Pak. Oke, dari siap. bagja nih. Oke, bagja sendiri mempunyai kepanjangan ya. B-nya sendiri adalah buat pertanyaan. Buat pertanyaan ya. Jadi saya membuat pertanyaan, apa sih kegiatan yang bisa bermakna bagi anak-anak di masa pandemi seperti saat ini? Itu B-nya. Kemudian sintak yang kedua pada bagja adalah ambil pelajaran. Saya mengambil pelajaran ketika pembelajaran sebelum pandemi, anak-anak saya pertemukan dengan narasumber. Saat itu adalah
ahli dalam bidang pertanian. Saya pertemukan anak-anak dengan mereka, kemudian anak-anak belajar langsung, ternyata anak-anak sangat berkesan, pembelajarannya sangat bermakna dan anak-anak senang. Kesan yang mereka dapatkan pada saat pembelajaran itu seperti apa? Ya, jadi saat itu ya anak-anak terlihat semangatnya itu kelihatan. Pak, kapan kita belajar ke sana lagi? Ya, kemudian menceritakan pengalamannya. Nah, itu kesan yang saya dapatkan. Kemudian kita ke gali mimpi nih. Betul sekali. Okay. Jadi pada sintak yang ketiga adalah gali mimpi. Saya punya mimpi bagaimana menghadirkan pembelajaran yang bermakna juga, tetapi dalam masa pandemi seperti saat ini, ya itu mimpi saya. Kemudian pada sintak yang ketiga yaitu gali mimpi, saya mencita-citakan sebuah kondisi ideal pada pelaksanaan BISTIK. Misalnya pada peserta didik. Apa sih kondisi ideal pada mereka? Ya, kondisi idealnya misalnya anak-anak terlibat aktif, mau bertanya, mau mendengarkan penjelasan. Kemudian kondisi ideal pada rekan guru dan kepala sekolah memberikan dukungan. Demikian bentuk dukungannya juga, seperti apa itu, Pak? Ya, bentuk dukungan dari teman-teman guru, misalnya mereka ikut membantu dalam menyiapkan perangkatnya, memberikan dukungan moral, ya. Kemudian dari kepala sekolah memberikan izin, nasihat, bimbingan. Cara Bapak memilih narasumber seperti apa itu, Pak? Ya, jadi narasumber atau yang saya sebut dengan guru tamu, saya sesuaikan dengan tema yang ingin saya angkat. Ya, temanya jika pada saat itu saya ingin membahas mengenai virus misalnya, maka saya akan mengundang teman yang memang ahli pada bidangnya. Jadi narasumbernya saya sesuaikan dulu dengan tema. Demikian, Mbak. Untuk sintaks yang keempat, jabarkan rencana, itu konsepnya seperti apa, Pak? Ya, pada jabarkan rencana, setelah tadi saya membuat mimpi, pada sintak yang ketiga, pada sintak keempat, jabarkan rencana, saya membuat penugasan kepada teman-teman, ya, juga mereka membantu dalam bidang apa. Kemudian kita akan melakukannya kapan. Lalu apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan ketika pelaksanaan. Oke, untuk sintaks yang kelima itu kan adalah atur eksekusi, ya. Jadi langkah bagja yang kelima adalah atur eksekusi. Saya mengatur pelaksanaan dari kegiatan BISTIK ini mulai dari awal sampai akhir secara mendetail, Mbak. Secara terprogram dengan terperinci sehingga pelaksanaannya bisa menjadi panduan bagi saya ketika melaksanakan program BISTIK ini. Mengatur lalu lintas itu kan tentu tidak mudah ya, Pak. Ya, tepat sekali. Ada guru tamu, kemudian menyesuaikan dengan peserta didik yang kelas tinggi. Itu bagaimana cara Bapak penyesuaian itu Memang ini menjadi sebuah tantangan. Ketika guru tamu yang saya undang boleh jadi bukan berlatar belakang pendidikan. Atau jika pendidikan pun belum tentu menguasai kemampuan mengajar pada anak sekolah dasar. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Maka pada awal kegiatan atau sebelum kegiatan dimulai, saya menyampaikan kepada narasumber atau guru tamu ini tentang ini loh kondisi anak kelas 6, bahasa-bahasa yang digunakan seperti ini. Ya. Kita usahakan menghindari menggunakan istilah-istilah yang terlalu rumit. Ya, demikian. Jadi, terutama pada penyesuaian bahasa. Kemudian pada anak didik. Nah, ini juga menarik ya. Jadi ketika ada guru tamu, anak didik juga harus disiapkan. Ya, mereka kita buat kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas yang saya yakin Bu Rafika juga sudah belajar ya pada modul guru penggerak. Saya yakin sudah tahu bahwa akan sangat membantu ketika guru dan anak membuat kesepakatan di awal. Jadi saya sepakati pada anak-anak, kalau kita akan membuat program ini, nanti kita sepakati ya, kalau kamu ingin bertanya, awali dengan mengangkat tangan. Kemudian siapa yang boleh berbicara setelah ditunjuk oleh moderator. Ya, demikian. Jadi karena ada kesepakatan antara saya sebagai guru kelas dengan peserta didik, kegiatan menjadi lebih lancar. Berbicara tentang konsep kolaborasi. Nah, kita kembali kepada tema kita ya, Pak ya. Bagaimana proses
kegiatan itu berlangsung, Pak? Ini pasti menarik sekali nih kegiatannya, karena ini dilakukan di saat pandemi COVID-19. Betul sekali, Bu Rafika. Jadi kegiatan di masa pandemi ini, kalau saya pandang begitu ya, Bu Rafika, selain pandemi itu menyimpan masalah kepada kita, karena kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, bertemu dengan langsung, itu sebenarnya bisa menjadi sebuah stimulus bagi kita untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, ya. Nah, ketika saya melakukan kegiatan BISTIK ini, ternyata ada hal-hal yang menarik. Misalnya pada kegiatan sesi tanya jawab, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak diduga baik oleh saya sebagai moderator maupun narasumber. Misalnya ketika kita membahas tentang apa itu virus, ada pertanyaan dari seorang siswi kelas 6, bertanya, "Pak, di rumah saya ada kucing. Bisa apa tidak kucing saya menularkan virus corona?" Terus bagaimana itu tanggapannya? Nah, pertanyaan itu ternyata tidak diduga oleh guru tamu, menyampaikan dengan langsung. Pak guru tidak menyangka bahwa akan mendapatkan pertanyaan demikian. Nah, tapi karena guru tamu ini adalah guru biologi yang memang ahli pada bidangnya, dia bisa menjawab dengan lugas, dengan referensi yang kuat, ya, sehingga bisa memuaskan peserta didik untuk mendapatkan jawaban yang mereka mantap di hati. Nah, ya, seandainya pertanyaan tadi diajukan kepada saya sebagai guru kelasnya, belum tentu saya mampu menjawabnya dengan baik, karena memang keterbatasan ilmu saya. Tapi dengan adanya kegiatan BISTIK ini, mempertemukan mereka yang ahli, anak-anak bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait topik yang diangkat. Jadi itu salah satu manfaat dari kegiatan ini. Oke. Jika ada permasalahan di dalam kegiatan proses pada saat pelaksanaan kegiatan, solusinya seperti apa itu? Ya, jadi permasalahan diantaranya muncul dari siswa, anak-anak yang melakukan pembelajaran melalui Google Meet. Kadang mereka tidak memiliki kuota atau perangkat HP-nya tidak mendukung. Maka saya mendorong anak untuk bergabung dengan teman mereka yang rumahnya dekat. Tapi kadang muncul masalah lagi. Jadi ketika mereka bergabung dengan teman, belum tentu nyaman. Ya, karena kadang teman yang ditumpangi atau diminta untuk membantu temannya tidak terbuka. Nah, tapi untuk mengantisipasi ini, saya menyampaikan kepada anak-anak. Anak-anak, ketika ada teman kalian yang ingin bergabung, itu bukan beban. Itu adalah peluang bagi kalian untuk bisa berbuat baik. Bayangkan dalam satu kegiatan, kalian bisa melakukan dua kebaikan. Kebaikan pertama, kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian, kebaikan yang kedua, kalian sudah menolong teman kalian. Jadi, saya buka dulu hati dan pikiran anak-anak untuk mau bergabung dengan teman yang lain. Jadi artinya ada penanaman karakter di situ ya, Pak. Betul ya? sekali. Jadi kalau muncul di layar, ada 2 orang, 3 orang berarti dalam satu frame gitu? Betul sekali. Jadi mereka saya ajak untuk saling menolong, saling membantu, bekerja sama. Ya, ketika tidak ada kendala, misalnya kuotanya tidak punya, gabung saja dengan teman. Sehingga dalam satu frame, satu layar HP, kadang muncul 2 anak, 3 anak. Oke. Dari apa yang Bapak lakukan, refleksi apa yang ada di dalam pemikiran Bapak? Ya, kegiatan refleksi itu menjadi sebuah kebiasaan baru, Bu Rafika. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di setiap kegiatan saya usahakan melakukan refleksi, termasuk pada kegiatan BISTIK ini. Setelah kegiatan selesai, saya akan meminta anak-anak, coba kalian kirimkan pendapat kalian atau perasaan kalian terhadap kegiatan yang baru kita lakukan menggunakan emoji. Kalian bisa mengirimkan emoji sedih, senang, kecewa, biasa saja, bersemangat, ataupun bersukacita. Ternyata dari semuanya, ini semua, tidak ada yang tidak, mereka mengirimkan emoji yang senang dan bersemangat. Jadi dari hasil refleksi tadi, anak-anak sangat menyukai. Apa kesan yang disampaikan oleh guru tamu, Pak? Ya, selain pada anak, saya juga pada guru tamu. Saya menanyakan bagaimana sih pendapat pendapat
Anda terkait dengan kegiatan yang baru dilakukan. Guru tamu menjawab ini, saya tidak menyangka ternyata anak-anak SD itu juga bisa bertanya dengan kritis. Bahkan bisa rebutan pertanyaannya. Ini kalau di kelas saya saja kadang tidak seperti itu. Ya. Dan mereka ternyata mendapatkan pengalaman baru juga. Mendapatkan pengalaman baru misalnya yang biasanya mendidik anak-anak dewasa atau remaja pada jenjang SMA, kali ini pada jenjang sekolah dasar, itu sebuah pengalaman baru bagi mereka juga. Kesan yang disampaikan oleh anak-anak seperti apa, Pak? Kesannya kalau disampaikan secara verbal, mereka tentunya senang, semangat, kemudian mereka merasa pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan lebih mudah diingat. Kalau untuk sekolah, kesannya seperti apa, Pak, untuk kegiatan ini? Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kemudian tenaga pendidikan yang lainnya, mereka juga ikut senang. Buktinya ketika saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan, itu juga sangat welcome, kemudian menyampaikan dukungannya atas apa yang kegiatan yang baru saja saya lakukan. Jadi Kepala Sekolah juga ikut terlibat di dalam kegiatan saya itu. Berkolaborasi juga dengan Bapak Kepala Sekolah dan tentunya teman-teman guru yang ada di sekolah. Baik, luar biasa. Ini adalah hal menarik yang mungkin bisa ditularkan kepada para guru bahwa benang merahnya adalah kolaborasi. Iya, betul sekali. Ya. Sebagai guru, kita memiliki harapan dan cita-cita untuk mencerdaskan anak bangsa dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Apa harapan Pak Rasito sebagai seorang guru? Iya, harapan saya sebagai seorang guru pada diri saya sendiri ya. Jadi saya berharap bahwa saya terus belajar, tidak mudah puas dengan apa yang sudah saya dapatkan, agar saya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada anak didik saya, dapat membekali mereka dengan kompetensi yang berguna bagi masa depan mereka. Harapan Bapak untuk anak-anak Indonesia? Harapan saya untuk anak-anak, mereka bisa tumbuh sesuai dengan bakat dan minat mereka, mampu meraih cita-cita, keinginan, dan dapat terus belajar. Semangat belajar untuk anak Indonesia. Merdeka belajar ya. Merdeka dan belajar. Harapan untuk pendidikan di Indonesia. Iya, untuk pendidikan di Indonesia saya berharap semakin maju, semakin dapat menjawab tantangan zaman yang sangat cepat berubah. Pak Rasito, kita berjumpa di portal Ayo Guru Berbagi. Adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia dari manapun berada terkait dengan portal Ayo Guru Berbagi yang saling berbagi dan menginspirasi? Terima kasih Bu Rafika. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, izinkan pada kesempatan yang baik kali ini saya menyampaikan pesan, mari kita manfaatkan portal Ayo Guru Berbagi. Kita bisa memperoleh banyak informasi, mendapatkan referensi, dan juga saling berbagi praktik baik. Saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki praktik baik yang sudah dilakukan di kelasnya. Mari tuliskan dan kita bagikan melalui portal Ayo Guru Berbagi. Kemudian pesan kedua berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu tentang kolaborasi. Ada sebuah pesan yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan 1. Seorang kawan menyampaikan bahwa maju sendiri itu biasa, maju bersama itu luar biasa. Mari bersama kita tingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kita wujudkan merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa. Terima kasih Pak Rasito atas waktu yang telah disampaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang telah kita sampaikan dapat membuat kita menjadi guru yang terus tumbuh, dan tangguh. Bapak Ibu, sahabat berbagi, itulah akhir dari kegiatan kita podcast Ayo Guru Berbagi. Akhirnya saya Rafika Trisa Ananda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia.